Allah Ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrohmu karena Allah. Ya, sempurnanya ibadah itu dengan ilmu. Kemudian turun para ulama fikih mengatakan bagaimana hukum haji. Hukum haji dan umroh dalam mazhab Syafi'i sama-sama wajib atau fardu ain. Jadi antara haji dan umroh itu jadi satu. Bagi yang mampu wajib melakukan umroh dan haji sekali seumur hidup. Ini yang disebut dengan haji Islam. Kemudian ada hukumnya haji itu menjadi fardu gara-gara dia nadar. Ya, dia sudah haji tapi kemudian dia ngomong, nanti kalau anak saya lulus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, saya mau haji. Maka begitu anaknya diterima, dia wajib daftar kemudian pergi haji karena nadar harus dipenuhi oleh orang yang nadar. Yang ketiga haji sunnah, yaitu orang sudah melaksanakan ibadah haji, kemudian dia mengulang lagi ya pada tahun-tahun berikutnya karena hartanya cukup, dia sudah berinfak, beramal, kemudian dia akan mengulang hajinya. Kemudian ada haji yang tidak sah, yaitu haji yang tidak memenuhi syaratnya. Bagaimana dengan hajinya anak-anak? Hajinya anak-anak, hajinya sah, tetapi nanti kalau dia sudah dewasa, dia wajib mengulang hajinya. Sebagian ulama mengatakan hajinya anak-anak ini pahalanya menjadi milik orang tuanya. Kemudian setelah kita tahu bahwa haji itu fardu ain seumur hidup sekali, ya, kemudian bisa mengulang sebagai haji sunnah, maka kemudian ada model cara melaksanakan ibadah haji. Nah, karena tadi kan ada haji dan umroh, ini dua ibadah yang berbeda, tetapi kemudian fikih mengajarkan ada orang berangkat ke Arab Saudi, ke Mekah, dia melaksanakan umroh. Ya, selesai umroh, dia hidup normal seperti biasa, kemudian dia baru niat lagi untuk haji. Nah, ini disebut dengan haji tamattu. Jadi kalau ada orang mendahulukan umroh, setelah itu dia hidup normal, setelah itu dia ihram haji, namanya haji tamattu. Mayoritas jamaah Indonesia datang ke Mekah itu melakukan haji tamattu. Kalau gelombang pertama dari sini menuju ke Madinah sekitar 10 hari. Maka kemudian di akhir perjalanannya di Madinah mengganti bajunya dengan ihram, berangkat ke Bir Ali mengatakan atau mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, kami meniat untuk umroh. Datang ke depan Masjidil Haram, tawaf, sa'i, kemudian selesai bertahalul, mereka hidup normal seperti biasa di luar ihram. Baru kemudian di tanggal 8 Zulhijjah mereka niat labbaik Allahumma hajjan, saya berniat haji, sampai prosesi haji itu selesai. Maka tata cara melaksanakan ibadah haji dan umroh yang pertama disebut haji tamattu, yaitu mengerjakan umroh, selesai, kemudian dia hidup seperti sehari-hari tanpa ada larangan ihram, kemudian baru niat kembali untuk haji pada tanggal 8 Zulhijjah sampai dengan selesai. Karena dia nyaman, enak, ya. Kenapa tadi? Umroh selesai, hidup biasa lagi, baru haji, maka dalam fikih dia terkena dam. Namanya dam tamattu, yaitu mendahulukan umroh daripada haji. Dia diwajibkan memotong seekor kambing, ya, kalau tidak punya duitnya boleh puasa 10 hari. 3 hari di Mekah, 7 harinya setelah pulang dari haji. Model kedua pelaksanaan ibadah haji namanya haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Dia datang ke Arab Saudi, misalkan dari Jakarta menuju Jeddah, langsung niat haji dulu. Jadi kalau hajinya puncaknya tanggal 10 Dzulhijjah, dia pergi dari tanggal 20 Dzulqa'dah, maka sekitar 20 hari dia mengenakan baju ihram. Ini haji yang paling afdol sekaligus paling berat, yaitu dia datang untuk melaksanakan ibadah haji, baru nanti kemudian umroh. Nah, ini disebut haji ifrad. Jadi kalau menunggu sampai datangnya puncak haji 20 hari, maka 20 hari memakai baju ihram. Tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh pakai memotong kuku, tidak boleh pakai baju biasa seperti orang ihram sampai prosesi haji selesai.
kemudian nanti baru umroh, namanya ifrad. Karena dia mendahulukan mendahulukan haji baru umroh, maka dia tidak perlu membayar dam. Yang ketiga, model pelaksanakan ibadah haji disebut sebagai haji qiron. Apa itu qiron? Dia berangkat dari rumahnya atau dari Indonesia, langsung niat sekaligus satu amalan untuk dua ibadah. Dia datang tawafnya untuk haji dan umroh, dia datang sa'inya untuk haji dan umroh. Ya, karena dia melaksanakan dua ibadah dengan satu niat, maka disempurnakan dengan memotong satu ekor kambing juga, disebut dengan dam qiron. Jadi kita orang awam kalau ditanya bagaimana cara melaksanakan ibadah haji, boleh umroh dulu baru haji, namanya tamattu, terkena dam. Yang kedua, haji dulu baru umroh, tidak terkena dam. Yang ketiga, umroh dan haji sekali jalan, sekali tawaf sa'i, niat haji, niat umroh, ini namanya haji qiron. Karena ibadahnya dua, ya, dilaksanakan satu, niatnya dua, maka terkena dam. Mudah-mudahan bisa dipahami.